Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang manajemen kredit. Materi presentasi ini disusun oleh 1. Mizatul Umah, 2. Hafiz Setiagung, 3. Muhammad Habib Ramadan. Selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian materi pertama oleh Saudara Hafiz Setiagung. Saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kredit. Manajemen kredit dalam arti luas adalah hubungan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perbankan atau pemberian kredit dari bank bagi para nasabahnya. Dalam arti yang spesifik, manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan jumlah, pengertian kredit, dan pembiayaan. Pengertian kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu yang tertentu. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian unsur dan jenis kredit yang pertama dilihat dari unsurnya. Yang kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu. Kemudian kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak mendatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian jangka waktu. Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tertentu bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian resiko. Adanya suatu tenggang waktu pengembalian menyebabkan suatu resiko tertagih atau macet pemberian kredit. Yang terakhir merupakan balas jasa, yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit jasa dalam bentuk bunga dan administrasi. Kemudian dilihat dari jenisnya. Yang pertama, kredit investasi. Biasanya kredit ini digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru atau rehabilitasi. Kemudian yang terakhir, kredit modal kerja. Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya yaitu untuk membayar gaji pegawai, membeli bahan atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Yang pertama yaitu flat rate, diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah tinggal. Pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya, sehingga anggaran setiap bulan juga sama sampai kredit lunas. Yang kedua yaitu sliding rate, diberikan kepada sektor produktif dengan maksud nasabah merasa tidak terbebani oleh pinjaman. Pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjaman sehingga bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Yang ketiga yaitu floating rate, menetapkan besar kecilnya bunga kredit dikaitkan dengan bunga yang berlaku di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Prinsip pemberian kredit. Prinsip evaluasi kredit. Agar kredit yang diberikan berkualitas, maka harus dilakukan evaluasi sehingga risiko kredit dapat diantisipasi sejak awal. Kredit yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan debitur dan diyakini bahwa kredit dapat dikembalikan oleh debitur pada waktu dan dengan jumlah yang diharapkan oleh bank. Prosedur dalam pemberian kredit. Yang pertama yaitu pengajuan berkas-berkas. Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi latar belakang perusahaan atau kelompok usaha, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pengembalian kredit dan jaminan kredit.
Yang kedua yaitu pemeriksaan berkas-berkas untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang sudah diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan dan sudah benar. Yang ketiga yaitu wawancara penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Yang keempat yaitu on the spot, kegiatan pemeriksaan di lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau peminjam. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara. Selanjutnya pengertian kualitas kredit. Kualitas kredit adalah klasifikasi status pembayaran angsuran atau pinjaman beserta bunganya. Dalam menentukan kualitas kredit, BI mengacu pada 3 faktor penilaian yaitu 1. Prospek usaha, 2. Kinerja, 3. Kemampuan bayar. Dari 3 faktor di atas, bank bakal meninjau lebih detail lagi, mulai dari prospek usaha. Bank melihat potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar, kualitas manajemen, dukungan dari grup atau afiliasi, hingga upaya yang dilakukan debitur buat menjaga lingkungan. Selanjutnya, teknik penyelesaian kredit macet. Ada 3. 1. Melalui recording, penjadwalan kembali. Yang kedua, melalui reconditioning, persyaratan kembali. Yang ketiga, melalui restructuring, penataan kembali. Ya, sekian dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.